Oh, ini bisa. Wait, saya coba pindahin ininya dulu. MNC ini laporan keuangannya nggak terlalu bagus ya. Cuman kalau kita ngeliat secara estimasinya sebenarnya masih inline-inline aja. Saya sih nggak berani sentuh dulu ya. Terlepas dari kita rekomendasinya baik. Bisnis media ini di atasnya tuh masih berat. Pendapatannya itu masih lumayan kena dia, 18% turunnya. Itu kelihatan yang dari bisnis TV, yang iklan eh, sama yang TV-nya tuh turunnya sampai 41%. Yang buat bisnis yang non digital itu tumbuhnya sampai 24% gitu ya. Jadi karena beberapa concern gitu ya, biasanya itu advertisement itu agak cenderung hati-hati buat ngeluarin budget. Ya ini kelihatan ya sebenarnya kalau Bapak Ibu coba lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan FMCG, itu belanja advertisement-nya ke revenue itu trennya tuh turun terus gitu ya. Jadi mereka advertisement either ke TV atau misalnya ke non TV gitu udah lumayan terbatas. Jadi ini agak susah. Kalau kita ngomongin dari sisi marginnya so far masih kelihatan ada sedikit penurunan. Jadi margin kotornya turun ke level 44%. Margin tuh biasanya ini ya, biasanya tuh kalau margin itu pengaruh di bisnis media tuh terkait sama red card biasanya. Jadi intinya kalau misalnya saya pengen jualan, kayak contohnya ke Unilever, kamu iklan dong, berapa iklannya? 30 juta per 30 detik. Karena sekarang pada nggak mau iklan gitu ya, dia pasti biasa tuh turunin harga. Jadi red card itu pasti akan berpengaruh tuh ke dia punya margin. So, terlepas dari ini company valuasinya murah ya. Saya nggak lihat growth-nya dulu sih, karena ini growth-nya nggak ada, walaupun dia murah, saya kayaknya masih belum belum berani sentuh dulu ya in the short term. Cuman kalau misalnya kita punya timeline-nya panjang nih, ya MNC ini brand brand equity-nya kuat gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin agak sedikit short to medium term, nanti dulu deh. Kalau buat MNC kayaknya ntar dulu ya.